Cek, cek. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu wa qaliluhu haramun. Al-hadis. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan sisa umur, masih diberikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita merupakan hak, yaitu bisa bernapas, bisa menghirup udara pagi, siang, sore, malam, bahkan ketika tidur pun kita masih diberikan untuk bisa bernapas. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, bukan malam ini mungkin ya, udah pagi nih ya, udah menuju pagi, dini hari, pasti selamat pagi ya. Oke. Selamat pagi semuanya, bergabung bersama kami. Alhamdulillah, di ini pagi kami hadir untuk menemani Anda dalam acara renungan pagi ataupun obsesi obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan para pendengar di ini kesempatan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita panjang umur, bagi kita sambil berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta panjang umur sambil berjanji untuk melaksanakan apa tugas kita di alam dunia adalah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukuma bidu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa ma khalaqatul jinna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami, kata Allah, tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, kecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku, kata Allah. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan yang baru bangun ya, di ini pagi mungkin ada yang baru bangun ya, terus melaksanakan sholat tahajud ya, itu merupakan suatu kesempatan yang emas sekali, yang sangat baik sekali untuk kita laksanakan ya. Oke, apapun kemauan kita, hajat kita ya, panjatkanlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sekedar meminta urusan duniawi saja.
tapi ukhrawi, urusan akhirat pun kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami lancar dalam mencari rezeki. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah. Ya Allah, berikanlah kami banyak rezeki tapi bisa untuk mensyukurinya. Ya Allah, berilah kami banyak rezeki untuk bisa bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya Allah, berilah kami amal akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dilaksanakan pagi, siang, sore dan malam hari. Bukan cuma sekedar yang wajib saja, tapi yang sunat pun kita harus melaksanakannya. Karena perintah Allah dua, yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunat. Itu kedua-duanya jangan sampai terpisahkan. Kedua-duanya merupakan harus menyatu. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan Al-Qur'an, aqimis shalah, dirikan olehmu salat. Wa yuqimunas sholata, dan mengerjakan salat. Dan dirikanlah olehmu salat, wa iqamis shalah, dan dirikanlah salat. Salat yang mana? Salat yang 5 waktu. Coba bayangin, Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayangnya kepada kita. Nabi Muhammad SAW begitu kasihnya kepada umatnya, sehingga sholat yang 50 waktu tidak diberikan kepada umat yang sekarang, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diberikan mungkin banyak yang tidak kuat, ya. Alhamdulillah, setelah pas Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ya. Itu berkat usulan dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kata Nabi Musa, kamu tidak akan kuat, umatmu tidak akan kuat, maksudnya umatmu tidak akan kuat menerima 50 waktu. Coba minta usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usullah Nabi Muhammad SAW kepada Allah untuk menjadi sholat itu bukan 50 waktu, jadi 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ingat, coba kita perhatikan, coba kita teliti. Ada 3:17 yang kita harus pahami. Dan pas semuanya juga. Yang pertama 17 Ramadan. Itu adalah diturunkannya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan suka diperingati. Diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah turunkan di mana? Di Gua Hiro. Ya, itu 17 Ramadan kejadiannya, ya. 17 Ramadan. Ya. Yang kedua, ingat 17 rakaat. 17 rakaat itu adalah sholat yang 5 waktu. Coba itu. Sholat fardu yang 5 waktu dari mulai duhur dulu, ya. Duhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. 4 tambah 4 8. Kemudian dilanjut dengan sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. 4 4 3. Dan 4 tambah 4 8. 8 tambah 3 11. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. 11 ditambah 4 jadi 15. Tambah 2 rakaat yaitu sholat subuh jadi 17 rakaat. Itu 17 yang sangat berarti sekali. 17 Ramadan, hari di mana turunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 17 Agustus itu hari di mana kita mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun yang 17 rakaat itu adalah sholat 5 waktu yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu merupakan suatu dispensasi, rukhsah, bahkan negosiasi dari Nabi Muhammad SAW kepada Allah dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Berbahagialah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW pada saat ini. Dan jangan lupa, yang namanya perintah Allah itu bukan yang wajib saja, tapi pun
Jangan diabaikan, jangan ditelantarkan, jangan ditinggalkan. Karena itu bonus. Seperti hanya begini. Rasulullah SAW dan Muhammad diberikan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala 63 tahun. Coba bayangin, 63 tahun. Tapi umat Rasulullah SAW sekarang apa? 70, 64, 65, 70, 75, 80 itu merupakan sudah ada kelebihannya dari Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada kita. Itu merupakan bonus untuk terus beramal dan beramal untuk akhirat. Ya, silakan bekerja untuk duniamu, tapi akhirat jangan ditinggalkan. Ingat di depan ada akhirat. Sehat sing eling hirup aya tungtung. Nah, ya itu kan sehat singkatan. Sehat hirup itu sing sehat. Sehatnya sing eling hirup aya tungtung. Nah, gitu kan. Yaitu kematian. Karena kematian merupakan alam pertama di mana kita sudah masuk ke alam akhirat. Di sana siksa dan nikmat kubur Allah berikan. Nah itu kita harus yakin sebagai umat Islam, harus yakin itu ada nikmat dan siksa kubur. Kalau tidak meyakini akan siksa dan nikmat kubur, itu orang bukan Islam, bahkan sudah murtad keluar dari agama Islam. Makanya kewajibannya harus syahadat kembali untuk kembali ke dalam agama Islam. Nah itu ya, jangan diremehkan, jangan merasa sunat ya. Sunat apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa. Lebih baik mendapat apa-apa. Kan kita maunya seperti membeli ciki yang 2.000 itu kan diiming-iming dengan hadiah, berhadiah bila mana Anda beruntung, kan dilabeli kemasannya begitu. Itu penarik pembeli. Sehingga ada orang yang mendapat hadiah 5.000, ada 10.000, yang lain pasti akan mencoba terus. Nah itu suatu iming-iming ataupun suatu untuk menarik para pembeli sehingga laris manis Tanjung Kimpul kesananya. Nah itu para pendengar ya. Bagaimana caranya itu untuk supaya banyak pembeli, banyak peminat ciki yang 2.000 berhadiah sampai ada yang hadiahnya 50.000. Padahal dalam satu rantai tidak semuanya berhadiah, gitu ya. Itu sebagai penarik saja. Itu kan bonus, kita juga mau bonus. Ya. Kalau kita mau bonus, memang Allah sudah berikan kepada kita bonus. Ya, misalkan sudah 75 tahun itu merupakan bonus usia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri 63 tahun usianya. Ya. Bonus itu untuk beramal. Ya. Nah, sunat, amalan sunat, ibadah sunat juga merupakan bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contohnya kita sholat fardu yang 5 waktu ya. Kita misalkan ada satu saat sholat sendiri munfarid ya, tidak berjamaah. Ingat, karena berjamaah itu kan saling membantu dalam hal seperti hanya sepak bola kan saling kerjasama itu membantu. Ya, makmum lupa rakaat, bilangan rakaatnya, tapi imam ingat. Nah itu kan mengikuti terus kepada imam. Imam lupa rakaatnya dalam sholat luhur contohnya. Ya, karena makmum tidak lupa maka saling mengingatkan. Kalau laki-laki kan imamnya lupa baca subhanallah, itu kan. Ya, harusnya itu tahiyat akhir, tapi dia mau nambah lagi rakaat seorang imam, maka kewajiban sebagai makmum harus mengingatkan baca subhanallah untuk laki-laki sebagai mengingatkan kepada imam yang lupa. Nah, untuk perempuan cara mengingatkannya dengan cara tepuk tangan. Ya, bukan tepuk tangan begini. Tepuk. Nah, tepuk. Nah, begini ya. Jangan terlalu kesar tadi. Jangan terlalu keras. Kalau belum kedengaran, kerasin. Itu ya. Itu satu kali tepukan. Dan sebagai imam harus tahu itu. Ilmu yang di belakang itu menepuk itu harus memang sebagai seorang imam, baik laki-laki atau perempuan, harus benar-benar tahu akan
masalah yang dihadapi dalam sholat, misalkan ketika lupa ada yang mengingatkan, ikuti. Nah begitu. Baik para pendengar, pemirsa TikTok di mana berada, juga YouTube, ya, alhamdulillah ya, kita masih eksis. Saya juga alhamdulillah masih bersemangat dalam berkarya di TikTok dan di YouTube ya. Silahkan bagi yang belum mengunjungi YouTube kami untuk mensubscribe-nya ya. Terima kasih. Jazakumullah asana jaza ya. Semoga sebelum dan sesudahnya. Terima kasih. Untuk supaya tetap kami eksis terus, semangat dalam memberikan konten yang terbaik buat saya sendiri dan juga orang lain ya. Ya, baik. Masih belajar ini juga ya. Saya belum belum senior, tapi ini masih junior saya ya. Dalam bidang Qori-Qoriah juga itu masih senior ya. Dalam bidang Qori ataupun sholawatan juga, dalam bidang live juga masih banyak yang harus dipelajari tentunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya petunjuk hidayah ya. Hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Begini, kalau misalkan sholat kita sendiri, sholat munfarid ya, nah itu pasti yang namanya kehusuan memang sangat sulit sekali untuk terwujud. Kalau sholat berjamaah itu kan saling membantu. Imam tidak khusyuk, makmum khusyuk akan mendapatkan tetap pahala berjamaah 27 derajat. Tapi kalau sholat sendiri, mun sorangan ijigen khusyuk sholatna, mun sorangan ijigen mun bener Fatihah. Nah kan begitu. Nah untuk menambah kecacatan dalam sholat, terutama sholat sendiri dan juga sholat berjamaah, kan kita perbanyak sholat sunat ya. Laksanakan sholat sunat qobla dan ba'da. Sebelum duhur ada sholat sunnah qobliyah luhur ya, 4 rakaat itu kan, paling dikit 2 rakaat. Sesudah duhur silakan sholat sunat ba'diyah duhur ya. Usolli sunnatan qobliyata zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan ba'diyata zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Itu seperti itu niatnya. Itu sholat qobla dan ba'da itu sholat rawatib yang mengiringi kepada sholat fardu, dan itu sebagai penambah kecacatan kekurangan dalam sholat fardu. Itu bisa menambah ya. Jangan hiraukan, jangan abaikan, jangan remehkan, jangan sholat sunat ya. Kemudian nah kalau sholat asar hanya qobla saja ya, tidak ada ba'diyah asar. Bahkan kalau dilaksanakan ba'diyah asar itu tidak berpahala dan berdosa tentunya, haram hukumnya. Kemudian ba'da subuh tidak ada sholat ba'da subuh, tapi ada kan misalkan ada orang yang sholat setelahnya sholat subuh kok ada sholat 2 rakaat, itu mungkin bukan sholat ba'da subuh, tapi ngodoan qobla subuh, sunat qobla subuh, itu ngodoan nggak apa-apa gitu ya. Karena 2 rakaat dilaksanakan sebelum sholat subuh ya, itu termasuk orang yang kaya menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Raka'atail fajri ya, afdulu apa saya lupa lagi nih ya hadisnya ya. Artinya saja ya, 2 rakaat sebelum subuh ya, itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Coba bayangin, itu termasuk orang kaya ya, yang bisa memerangi hawa nafsu untuk bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh, tapi dikawal dulu sebelum sholat subuh kita melaksanakan qobliyah subuh dulu ya, sholat sunnah qobliyah subuh. Itu sungguh sekali ya, dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu sudah orang kaya, termasuk orang yang kaya menurut Allah dan Rasulnya, karena dia sudah melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, sudah memerangi hawa nafsu ya. Sedangkan orang-orang masih pada tidur, bahkan subuh pun kesiangan. Nah itulah keistimewaannya
2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti kita sudah kaya, ya, sudah kaya, ya. Walaupun tidak punya mobil BMW, tidak punya motor Ninja, ya, tidak punya Harley Davidson, ya, ya. Punya ide hanya satu, ya. Nah, itu sudah termasuk orang yang kaya menurut Allah dan Rasulnya. Rupanya pembicaraan kami, obsesi obrolan seputar syariat Islam dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan selalu memberikan umur panjang kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Hapunten, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pasadina. Sampai jumpa. Goodbye.